warahmatullahi wabarakatuh. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل خير. صدق الله وسلم Rasul Karim Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, jemaah kaum muslimin mushola Nurul Yakin. Nurul Yakin yang sama-sama mengharap pahala, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang kami muliakan khusus mushola alim ulama, tokoh masyarakat, mungkin ada Pak Jorok, yang sama-sama mengharap daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan hamba itu, kalau di sini kan dulu pernah ada kerajaan ya, kerajaan Pagaruyung. Ada rajanya, ada hambanya, betul kan? Ada rajanya, ada hambanya. Setahu saya kalau namanya hamba itu, dia pasti tidak akan bisa neko-neko. Artinya segala gerak-geriknya itu diatur oleh raja. Tidak bisa sembarangan. Bahkan duduknya pun tidak bisa seenaknya sendiri. Betul nggak Pak kira-kira? Iya Bu. Yang namanya hamba itu kan nggak bisa seenaknya sendiri. Bahkan kalau di Jawa itu seorang hamba itu tidak boleh Pak duduk kayak gitu, tidak boleh. Ini kalau abdi dalam, kalau pejabat baru boleh duduk begini. Kalau hamba itu duduknya bersimpuh. Nah, kalau kita ini kalau dalam sholat itu duduk at-tahiyat itu, nah itu duduknya seorang hamba itu. Bahkan duduk pun tidak bisa sembarangan. Betul ya? Betul, itu seorang hamba. Maka sebenarnya kalau kita ini mengaku diri kita seorang hamba, sebenarnya tidak layak kita ini mengerjakan apa yang tidak diperintahkan oleh seorang raja. Jadi seorang hamba ini tidak bisa untuk dia berkeinginan pun tidak bisa. Punya keinginan sendiri itu tidak bisa seorang hamba, karena dia punya raja. Tapi hari ini kadang-kadang kita ini hamba yang sebelah mana nih, ya kan? Kadang-kadang kita tidak menurut apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hamba kita ini sebagai seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita ini tidak boleh tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya seorang hamba ini nurut kepada seorang raja. Nah, raja kita ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi saking sayangnya Allah kepada kita, kita kurang ajar, setiap hari itu masih dikasih apa yang menjadi kebutuhan kita. Contoh apa? Makan, minum. Kalau makan, minum itu kan kebutuhan pokok seorang manusia, apalagi nafas kan. Tapi sayangnya kayaknya kalau kita cari nih, di antara penduduk Batu Sangkar ini yang 3 hari nggak makan, kita cari yang sudah 3 hari nggak makan sama sekali, nggak bisa makan sama sekali karena saking miskinnya gitu. Sama 3 hari nggak sholat gitu. Kira-kira lebih banyak mana Pak? 3 hari nggak sholat apa 3 hari nggak makan? Hah? Ya kan? Polisi Batu Sangkar yang 3 hari nggak makan sama polisi Batu Sangkar yang 3 hari nggak sholat gitu. Kira-kira banyak mana? Ini udah jadi polisi, udah jadi hamba gitu, ya kan? Udah terikat sama perintah-perintahnya komandan. Kayak sholat subuh berjamaah nih Bu, sholat subuh berjamaah ini arahannya Pak Kapolda. Gitu. Kira-kira 3 hari, kalau nggak pas kena sprint gitu, kira-kira banyak yang mana nih? 3 hari nggak makan apa 3 hari nggak sholat? Sprintnya aja 1 minggunya, 1 kali putaran 5 hari ya? Hah?
Kira-kira 1 kali dibanding 5 hari itu kira-kira yang 5 hari jaminan sholat nggak kira-kira? Kira-kira apa? Kira-kira aja gitu. Di rumah dia sholat subuh berjamaah sama orang kampung nggak kira-kira? Kalau nggak di absen sama Pak kasih propos nggak? Iya kan? Nah ini sebuah fenomena, sebuah keadaan yang harusnya kita ini sadar gitu. Kenapa ya? Nah sekarang kalau kita berbicara masalah kampung, Pak, kalau kita berbicara masalah kampung, harusnya yang sholat subuh di sini itu berapa orang kira-kira? Kalau dihitung kepala gitu, hah? Nggak muat Pak ya? Ini musola ya? Musola padahal. Tapi harusnya nggak muat. Kemana gitu Pak? Hah? Padahal udah dikasih tahu sholat khairum minan naum gitu kan? Sholat lebih baik daripada tidur. Sebenarnya tidur itu bagus juga Bu gitu. Sebenarnya tidur itu bagus juga gitu. Kalau nggak percaya nih Pak, kalau orang membandingkan itu tidak akan mungkin membandingkan itu dengan perbandingan yang jelek. Betul nggak? Saya mau beli mobil, ini mobil BMW, ini mobil Mercy kan begitu ya? Bagus yang mana kan gitu? Saya punya anak yang pertama laki-laki, anak yang kedua laki-laki juga dibandingkan kan nggak mungkin anak laki-laki pinter, anak laki-laki yang kedua bodoh kan membandingkan itu sesuatu yang jadi nggak terlalu jauh, betul nggak Pak? Ini makanannya enak nih, rasa durian, satunya rasanya apel atau nangka gitu. Tapi dua-duanya enak, itu membandingkan yang betul gitu. Nah, as-sholatu khairun minan naum itu sebenarnya tidur itu bagus. Makanya kalau bahasa orang puasa, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Sebenarnya tidur itu bagus. Tapi apa yang mungkin kalau orang ini membandingkan milih yang jelek itu mungkin enggak? Enggak mungkin, pasti memilih yang baik. Maka dalam konteks ini, kalau memang benar-benar ada orang yang membandingkan baik di antara yang baik itu adalah orang yang baik. As-sholatu khairum minan naum itu waktu terbaik dalam sepanjang hari. Kata ulama itu waktu terbaik sepanjang hari itu adalah waktunya sholat subuh. Makanya dalam satu hadis dikatakan man sholat barda'in dakhala al-jannah. Barang siapa yang dia bisa menjaga sholat di antara dua waktu yang dingin, maka dia mendapat pahala, dia mendapat jaminan surga. Nggak main-main Pak. Sekarang kalau kita tanya mau masuk surga mau masuk neraka? Neraka. Kalau pengen mau masuk surga, sudah jaga sholat itu. Sholat di antara dua waktu dingin. Kata Nabi, waktunya subuh dan yang kedua waktu asar. Dapat jaminan. Mungkin kita dapat jaminan dari BRI aja senang, enggak? Dapat jaminan dari BRI 200 juta menyekolahkan scam selama 15 tahun. Senang enggak? Senang enggak? Itu tiap hari tanda tangan saya. Itu jaminan bisa disekolahkan. Apalagi kalau dijamin sama Allah, kan begitu. Kalau mendapat jaminan udah pokoknya tenang, hidup kamu tenang. Jaminan dari Pak Bupati misalnya. Senang nggak Bu? Pokoknya Ibu jaminan saya tenang hidup Ibu. Yang jamin Pak Bupati. Senang nggak? Kalau yang jamin Pak Prabowo lebih senang. Kalau yang jamin yang membuat Pak Bupati, Pak Prabowo yang menjamin yang membuat kita senang nggak? Tapi kenapa sekarang hari ini banyak orang yang nggak senang dijamin sama Allah? Akhirnya nggak sholat. Akhirnya begitu nggak sholat, akhirnya melakukan perbuatan maksiat. Di mana? Contohnya di penjara saya Bu. Sekarang laporan terakhirnya 26 orang yang masuk penjara. Kemarin waktu saya ke Salimaupan, itu ada kumpul dana. Kumpul dana buat perbaiki masjid, kumpul dana lagi buat dana pendidikan. Ada orang yang nggak mampu menyekolahkan anaknya, padahal anaknya itu pinter, dikumpul. Saya minta dong, saya bilang. Buat apa Pak? Ya bukannya minta, boleh nggak? Boleh katanya. Plastiknya keluarin. Sama kalau nggak pakai peci yang udah ditaruh. Boleh nggak? Boleh katanya. Buat apa Pak? Buat membesarkan penjara saya bilang. Penjara Polres sudah terlalu sempit. Sudah ada 26 orang masuk penjara.
Saya punya cita-cita meluaskan penjara, renovasi penjara supaya enak dihuni penjaranya. Kalau perlu syukur-syukur saat tanah datar semuanya masuk penjara saya sebenarnya. Biar luas, tidak boleh kan begitu. Lah habis gimana? Orang tidak mau ke masjid semua? Padahal Allah Ta'ala disebutkan tuh, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sudah jelas Pak, kalau dia tidak sholat itu menjadi potensi orang untuk melakukan kejahatan. Dan benar Bu, saya tanya semuanya yang di penjara itu sebelum ketangkap tidak pernah sholat. Dan semuanya agamanya Islam. Semuanya agamanya Islam. Ada yang bawa narkotika Bu, 12 kilo. 12 kilo narkotika. Kalau 12 kilo daging kurban enggak apa-apa ya. Alhamdulillah Bu. Dapat Bu kemarin? Dapat ya, berapa kilo? Sekilo. Nah, kan enak. Ini kalau narkotika 12 kilo kira-kira gimana kan gitu. Apa masalahnya? Masalahnya karena mereka tidak sholat. Berani melanggar perintah Allah, sehingga akhirnya setan mulai masuk dalam pikiran dia, akhirnya menggoda daripada iman, akhirnya berbuat maksiat. Itu masalahnya di situ. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kami datang dari Polres Tanah Datar, dari SIF berapa nih? SIF D, E. SIF E besok sholat subuh enggak Pak? Di rumahnya masing-masing. Hah? Sholat subuh nggak Pak kira-kira? SIF E besok sholat subuh berjamaah di rumahnya masing-masing. Amin. Bersyukur saya kalau besok sholat subuh. Jangan cuma karena di absen ya. Jadi bapak-bapak ibu yang katakan, setiap pagi kami berkeliling Pak, mengajak bagaimana setiap musola, setiap masjid punya tanggung jawab. Semuanya laki-laki balik kalau azan berkumandang masuk dalam masjid. Bapak senang nggak Pak kalau anak Bapak semuanya masuk masjid? Ya Pak? Senang. Sekarang di mana anak Bapak sama kemenangan Bapak? Oh perempuan. Pak, kira-kira Pak di kampung ini kalau dibilang tadi penuh tadi, kira-kira pada kemana anak kemenangan itu Pak? Dibiarkan saja begitu. Kemarin Pak saya sampai begini-begini Pak. Mobilnya macet. Dia bilang begitu. Dia ambil kucing. Dia pinggirin dari jalan itu. Kenapa? Takut kucingnya ketabrak mati. Itu kucing Pak. Itu kucing. Kira-kira Pak kalau satu orang tidak sholat, disengaja tidak sholat, apalagi sholat subuh, kira-kira apa yang akan terjadi? Dalam satu hadis dikatakan, barang siapa dia tidak sholat dengan sengaja, maka dia akan duduk di dalam neraka selama satu hukum. Satu hukum itu 80 tahun. 80 tahun, 80 tahun akhirat. Satu hari di dunia sama dengan 1000 tahun di akhirat. Jadi ada satu ulama mengatakan satu sholat yang ditinggalkan dengan sengaja, dia akan masuk dalam neraka selama 280 juta tahun. Dan Bapak, Ibu, kita semua diem aja. Yang kucing aja logikanya diselamatkan, apalagi manusia, apalagi anak kemenakan kita. Kira-kira kita dalam keadaan sehat atau tidak Pak kalau kayak gini Pak? Yang kucing diselamatkan, yang anak manusia, yang anak kemenangan kita nggak diselamatkan, yang mau masuk neraka. Kira-kira otak kita normal atau tidak Pak? Harusnya sih Pak, yang pertama kalau saya pikir harusnya kita istighfar. Yang ada di dalam masjid itu istighfar. Karena membiarkan orang masuk neraka kan gitu. Kucing aja diselamatkan, orang nggak diselamatkan. Wah Pak, kalau mau dakwah Pak itu yang jelas. Kalau yang jelas dakwah itu Pak ke Palestina Pak, ada begitu Pak, ada begitu Bu. Kalau Bapak mau membela agama ini Pak di Palestina tuh Pak, di jalur Gaza, katanya begitu. Nggak usah dari masjid ke masjid, apalagi dari door to door. Waduh, ini mah sesat Pak, katanya begitu. Kalau kita mau berbicara masalah urgensi Pak, yang di Palestina, bela Palestina akan begitu Pak. Wah orang teriak semua, ngumpulin duit, betul Pak ya? Betul Pak. Sekarang kalau mau berbicara masalah urgensi, coba dipikir pakai otak. Kita sama-sama. Kalau di Palestina perang sama orang Yahudi, mati dia. Matinya mati
syahid. Mati syahid itu jaminannya Surga. surga. Oke. Ya. Kalau kita ke sana membela orang yang mati syahid, masuk surga, dibandingkan dengan kita sekarang, tetangga kita nggak sholat, anak laki-laki kita nggak sholat ke masjid dengan sengaja, mati berarti mati masuk. Matinya dalam keadaan mati. Kalau di Jawa itu ada namanya mati sakit, Pak. Bapak tahu sakit, Pak? Ada itu belalang, namanya belalang sakit, baunya itu gak enak. Nah, kalau orang tidak sholat, mati itu namanya mati sakit, bukan mati syahid. Mati bau. Yang ini tidak sholat, jelas-jelas jaminannya mati sakit, mati bau, gitu kan? Kayak belalang sakit itu. Ada di sini belalang sakit yang di bau tuh? Hah? Apa? Pianggang. Pianggang. Nah, belalang tapi bau gitu kan? Pianggang. Nah, kira-kira begitulah. Jadi kalau orang tidak sholat tuh kira-kira matinya kayak mati bianggang? Pianggang. Pianggang. Nah, gitulah. Betul nggak? Kalau tidak sholat tuh matinya mati harum atau mati busuk? Mati kayak pianggang kan gitu. Ini mati nggak sholat kayak pianggang, ini mati syahid. Kira-kira yang perlu dibela, diselamatkan yang mana dulu? Tetangga sebelah atau orang Palestina? Sebelah. Itu aja sudah. Jadi kalau orang mau peduli tetangga sama yang tadi, Pak. Maksudnya, bagaimana setiap laki-laki balik di setiap musola, di setiap surau, di setiap masjid, semuanya ketika azan berkumandang semuanya masuk dalam masjid. Caranya bagaimana? Dijemput. Caranya door to door, dipikir. Nah sekarang kalau Bapak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Pak. 9, ibu-ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 tambah 7, 16. Berarti besok yang masuk musola ini ada berapa, Pak? 32. Nah, 32. Kalau hari Rabu ada 32, hari Kamisnya ada 64. Hari Kamis ada 64, hari Jumatnya ada. 28. Nah, sudah itu aja. Kan gampang, Pak ya? Gampang, Pak ya? Ada masalah enggak, Pak? Enggak ada. Pak, ada masalah enggak, Pak? Dijemput, Pak. Insya Allah bisa, Pak ya? Jadi nanti saya hari apa lagi kalau misalnya kesini lagi di sini sudah penuh dia bisa. Ya Pak ya, jangan dibiarkan Pak, jangan dibiarkan. Makanya yang pertama supaya mereka ini tidak melakukan kejahatan kembali ke surau, balik dengan dia ke surau. Dan ini punya orang Minang loh. Balik ke surau ini punya orang Minang bukan Bu? Pak, iya kan? Di tempat mana-mana tidak ada kecuali di sini. Ya Pak ya, balik ke surau. Punyanya orang Minang. Insya Allah Pak ya. Itu aja PR saya Pak, bukan ceramah ini pokoknya. Supaya apa? Supaya nanti setiap orang taat kepada Allah. Kalau sudah taat kepada Allah dia sholat. Kalau sudah sholat dia tidak akan melakukan perbuatan maksiat. Sekarang dibalik, kenapa orang melakukan perbuatan maksiat? Karena tidak pernah ke masjid. Kenapa dia tidak ke masjid? Karena dia tidak sholat. Kenapa dia tidak sholat? Karena dia tidak pernah diajak sama bapak. Kenapa dia tidak pernah diajak? Karena bapak tidak peduli, ibu tidak peduli. Ya Pak ya. Karena ini hujan kan enaknya habis subuh tidur lagi kan gitu. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu yang mulia. Tidak panjang-panjang, yang penting bagaimana setiap kita punya tanggung jawab untuk mengembalikan setiap orang datang ke masjid. Pak, Bu, kalau kita tidak punya pikir itu bahaya loh. Tidak punya pikiran bagaimana kita mengembalikan orang ke masjid, nanti ditanya sama Nabi. Ditanya Nabi. Yang namanya sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi itu punya sunnah. Sunnah itu bukan dalam tataran fikih. Fikih berbicara kalau wajib tidak dikerjakan dosa. Kalau sunnah dalam tataran dalam bahasan fikih. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak dapat apa-apa. Tapi sunnah di sini artinya adalah gaya hidup, way of life. Setelan hidup Nabi, sunnahnya Nabi. Apa setelan Nabi? Ada 3. Kata ulama kita ada 3. Yang pertama suruh, yang kedua sirah, yang ketiga syariah. Surah itu apa? Surah itu penampakan Nabi. Nabi tutup aurat, ya kan? Nabi ada jenggotnya. Nah itu surah. Sirah kehidupan Nabi. Cara Nabi berdagang, cara Nabi makan, cara Nabi tidur, cara Nabi beribadah.
Itu Pak, kalau kita sebagai seorang yang mengaku umatnya Nabi, maka harus mengikuti sunnah Nabi. Tapi ada sunnah Nabi yang paling berat. Yang ketiga yang disebut dengan salim. Apa salim? Doanya Nabi, risaunya Nabi, tangisannya Nabi, harapannya Nabi, itu yang ada di pikiran beliau dan di hati beliau. Nih Pak, kalau meniru dua ini saja sudah bagus, tapi kurang lengkap. Penampakannya Nabi, bajunya niru bajunya Nabi, kemudian penampilannya meniru Nabi, wah udah mantap. Yang kedua, perilaku Nabi, gaya hidupnya Nabi, cara makan, cara tidur, cara bekerja, pokoknya cara-cara. Karena cara ini penting. Karena cara ini penting Pak. Cara ini penting. Contoh, tumbuhan makan nggak? Makan. Hewan makan nggak? Kambing makan nggak? Orang Hindu makan nggak? Makan. Orang Islam makan nggak? Yang membedakan cara apa makannya, kemudian tidurnya apa? Caranya. Betul nggak? Kita tidak akan beda sama kambing makan. Yang membedakan cara. Kambing makan rumput, kita makan rumput enggak? Makan lah, kan di oseng-oseng. Kan begitu. Kangkung gitu kan, dioseng apa? Makanannya bisa sama, tetapi yang membedakan caranya. Kita sama orang Yahudi, orang Nasrani makan sama kan? Sama, makan roti juga. Cuman yang membedakan apa? Caranya. Kita pakai bismillah, mereka gitu. Kita duduk, mereka berdiri. Betul Pak? Nah ini yang kedua, sunnahnya Nabi, cara. Nah yang ketiga, yang disebut dengan sarir, apa? Pikiran, doa, harapan, tangisan. Nah, pikiran, doa, harapan, tangisannya Nabi apa? Umati. Pikiran, doa, harapan, tangisan kita apa Bu? Piti, kan gitu Pak. Yang Nabi umati, yang kita piti kan gitu. Sama enggak? Kira-kira kalau tidak sama bahaya enggak? Bahaya Pak. Saya sering mengumpamakan dengan klub bola Pak. Bapak Ibu orang Padang punya klub bola namanya Semen Padang. Saya orang Jakarta punya klub bola namanya Persija Pak. Saya teriaknya hidup Persija, Bapak teriaknya hidup Semen Padang. Persija sama Semen Padang tanding. Bapak teriak hidup Semen Padang, saya teriak hidup Persija. Saya pakai baju oranye, Bapak pakai baju merah. Kira-kira kalau saya orang Jakarta teriaknya hidup Persija, tapi baju saya tulisannya Semen Padang, apa yang terjadi? Ya Pak, apa yang terjadi Pak? Pulang gak selamat saya. Pulang gak selamat. Diinjek-injek saya Pak, di Gelora Bung Karno saya diinjek. Sambil diteriaki apa Pak? Pengkhianatan gitu. Itu masalah baju sama teriakan beda loh. Ya Pak. Bagaimana kalau kita ini pikiran sama teriakan beda sama Nabi? Nabi bilang umati, pikirannya umat, Bapak piti. Tidak jadi dikasih minum dari telaga Kausar, tidak jadi dipeluk sama Nabi. Maka Bapak Ibu yang mulia, sekali lagi saya mengajak, coba minta tolong kita sama-sama mikir ini yang tidak ada di masjid ini gimana caranya. Jalannya adalah dengan dijemput, diajak door to door. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ke masjid lurus, nanti belok-belok Pak. Assalamualaikum, masjid sudah azan. Assalamualaikum, ayo ke masjid sudah azan. Perkara orang mau ikut enggak, bukan urusan kita. Ya Pak ya, jangan diem aja di mulut. Kalau nanti ada yang masuk masjid gara-gara kita, alhamdulillah. Ya Pak ya, boleh Pak? Dikerjakan berulang-ulang, ya Pak ya. Pak susah Pak. Ada beberapa masjid Pak, ini sudah masjid ke-35 Pak ya? Ya, lebih. Kurang lebih ke-35 Pak, kita udah muter-muter. 1,5 bulan saya di sini, bekerja di sini. 1,5 bulan, alhamdulillah sudah ini masjid musola ke-35an. Ada kemarin 30 masjid pertama kita kumpulkan Pak. Apa Pak kendalanya, kita tanya. Kendalanya susah Pak. Saya bilang Pak, susah itu bisa apa enggak? Bisa sih Pak. Nah masalahnya di situ. Masalahnya kalau ibu bapak bilang susah dan mau, benar-benar susah. Tapi kalau bapak bilang masih bisa Pak, bapak akan kerjakan. Yang penting Pak, yang pertama kerjakan saja. Yang kedua istiqomah, yang ketiga jangan lihat hasil.
Bapak jemput satu persatu di antara dua waktu sholat, ketika azan berkumandang, Bapak pergi ke masjid, ajak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati. Ya Pak ya? PR nih Pak. PR. Kira-kira Bapak yang tidur di masjid sini punya target tahun berapa Pak masjid ini ramai? 100% laki-laki baliknya full. Seminggu bisa ada. Seminggu Pak. Berapa Pak? Berapa Pak? Kayak laki-laki dewasa itu loh Pak. Kayak laki-laki kan punya planning. Oh saya ini sekarang udah jadi polisi nih. Jadi 2 tahun lagi saya menikah. 2 tahun lagi saya punya mobil. 2 tahun kemudian saya punya rumah. Kan ada planning gitu Pak. Makanya dalam satu hadis, dalam satu kata-kata orang bijak itu tidak ada kecerdasan melebihi pengaturan yang baik. Tidak ada kecerdasan akal melebihi pengaturan yang baik. Jadi pengaturan yang baik itu merupakan sebuah kecerdasan. Jadi punya planning. Bapak punya planning enggak dalam hidup ini? Pak, Bu, punya planning enggak? Kan punya. Tukang gorengan aja punya planning loh tiap hari. Dan makanya sebagai orang masjid harus punya planning. Planningnya berapa hari Pak? Kita bisa memasukkan laki-laki balik ke dalam masjid 100%. Nanti dimusyawarahkan Pak ya. Ya Bu ya, dimusyawarahkan ya. Gimana caranya 100% laki-laki balik semuanya masuk dalam masjid. Pak Bu, kalau seluruh tanah datar musola masjid suronya laki-laki baliknya 100% masuk dalam masjid ketika azan berkumandang, kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi Pak? Iya, sudah itu. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau seandainya penduduk dalam satu negeri, satu kampung, satu jorong, satu negara, dia beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka keberkahan dari atas bumi dan keberkahan dari bawah bumi. Apa keberkahan dari atas bumi? Rakyatnya adil makmur, baldatun thayyibatun wa ghafur. Rezekinya tidak seret, anak-anaknya soleh-soleha, jadi hafiz penghafal Quran. Ya kan Pak? Dengan sendirinya. Tapi kalau tidak, dibalik tidak ada iman dan takwa, yang dari atas jadi gempa, dari atas jadi banjir, yang dari atas jadi galundung, yang dari bawah jadi gempa bumi, angin tepat, puting beliung, kemudian kenakalan remaja, anak bunuh bapak, bapak bunuh anak kawin sama bapak, kawin sama orang tuanya sendiri, narkoba, LGBT. Akhirnya kalau sudah semuanya itu ada Pak, akhirnya bapak-bapak ini jadi pemadam kebakaran, nangkap sana, nangkap sini, nangkap sana, nangkap sini. Kenapa? Karena iman dan takwa orang tidak masuk ke dalam. Itu aja Pak, selesai. Itu siapa yang bilang? Yang bilang kitabullah. Kitabullah siapa yang bilang itu menjadi pedoman? Orang Minang. Adat bersani syariat, syariat bersani kitabullah. Sekarang kitabullahnya di mana Pak? Jangan ditinggal, jangan cuma buat mas kawin aja. Saya nikahkan engkau dengan anak saya seperangkat alat sholat tunai, ada Qur'annya, habis juga pernah dibaca. Ya Pak, maka kita kembali kepada kitab. Itu aja Pak ya. Barangkali nanti ada pertanyaan silahkan. Barangkali nanti butuh kunjungan yang kedua silahkan. Ini bapak-bapak ini siapa untuk menemani bapak untuk door to door jemput itu siapa? Pak, di Musola Nurul Yakin Pak butuh teman untuk door to door maghrib sampai isya tanggal sekian, nanti kita akan kirim anggota. Assalamualaikum, ada tamu Pak dari musola, siapa? Dari bapak polisi mengajak untuk masuk dalam masjid. Ternyata bandar narkoba Pak. Bandar narkoba dia. Akhirnya dengan terpaksa masuk ke dalam masjid. Dengan terpaksa dia masuk ke dalam masjid. Boleh Pak, kalau bapak mau silahkan nanti ditulis. Tapi yang jelas yang punya tanggung jawab siapa Pak? Bapak dan ibu yang ada di sini. Kita hanya sifatnya membantu. Supaya apa? Supaya kampung ini aman. Supaya kampung ini jadi kampung yang sehat. Supaya menghasilkan orang-orang yang takwa, soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari saya pribadi mohon dijelaskan, cukup sekian. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk seluruh majelis kita tutup dengan doa kepada atas majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.